Ya, misalnya kan pertanyaan dalam benak kepala Bapak Ibu saya tahu. Kalau di situ ada 4 yang lulus SMP 5 bagaimana? Ya, yang lulus SMP 7 bagaimana? Itu kan kayaknya ya kan? Ya, udah tahu apa saya tahu apa yang Anda pikirkan. Aku tahu apa yang mau. Baik, terima kasih bisa saya mohon izin. Pada pertemuan yang lalu kebetulan untuk forum guru lulus passing grade itu juga sebetulnya sudah saya sampaikan bisa. Jadi untuk yang tahun ini kita sudah tidak melihat lagi formasi. Itu mudah-mudahan ini kemarin sudah kita bicarakan, mungkin belum ada permentannya yang terbit, namun kan sekarang permentan sudah terbit. Jadi mudah-mudahan sudah tidak perlu disanksikan lagi. Saya sudah bilang kita tidak melihat lagi formasi. Itu yang kita lihat adalah kuota. Kalau seandainya di situ ada 9 guru bahasa Inggris seperti yang kemarin saya contohkan dalam suatu sekolah, kebutuhan guru bahasa Inggrisnya cuma 2, maka yang 6, yang 7 itu berarti harus cari yang lain, tempatkan di sekolah yang lebih membutuhkan. Bagaimana jika tidak ada sekolah yang lebih membutuhkan? Berarti harus tunggu antrian. Nunggu pensiun. Pensiun. Ya nunggu mengganti yang pensiun. Di sini saya yakin mungkin yang dari PGRI sudah ada guru yang ASN. Di sebelah kanan saya mungkin di sini kan guru honorer semua. Kelihatan ya Mas. Ya kan sudah ada ASN dan guru honorer. Kesepakatannya kemarin pada tahun 2021 kita sudah banyak diberikan masukan, jangan ada lagi pergeseran guru. Maka itu yang kami pegang di tahun 2022. Saatnya yang guru lulus passing grade tidak dibutuhkan di sekolahnya, berarti memang sekolah itu urgent guru. Tempatkannya di mana? Di sekolah yang masih membutuhkan guru mata pelajaran itu, tidak menggeser guru honorer sekalipun. Itu yang permintaan Bapak Ibu guru di tahun 2021. Maka itu kami pegang. Jadi walaupun telah lulus passing grade di kabupaten tersebut penuh, berarti itu tunggu antrian. Atau mungkin ada di sekolah lain yang memang kosong, misalnya guru agama atau guru bahasa Inggris atau guru IPS atau apapun itu di sekolah itu memang dibutuhkan. Tidak ada guru ASN maupun non ASN-nya. Nah disitulah itu individu tersebut ditempatkan. Mungkin itu proses. Jadi kesimpulannya tadi ya, kalau misalnya tadi kalau kemarin penjelasan sudah sangat jelas ya dengan Pak Is dan kawan-kawan, itu kalau misalnya di situ kan ekstrim itu ada contoh ya kemarin kabupaten mana Mas? Itu yang lulus 19 yang lulus untuk apa? Bahasa Inggris dalam satu SMP, bayangkan. Jadi kalau misalnya saya pengen ngajak Bapak Ibu itu berpikir fakta. Kalau ada, jangan maksa, saya harus di sekolah induk. Sekarang ada contoh nih, 19 guru bahasa Inggris. Ya saya heran, kok ya ada ya, satu sekolah 19 guru bahasa Inggris. Ada kan Prof fakta. Nah itu dia, itu kan kesalahannya di penerimaan di Pak saat itu. Ada 19 guru bahasa Inggris, namanya guru bahasa Inggris kan sudah pintar. Dia 19-nya lulus bahasa Inggris, yang dibutuhkan cuma berapa Mas? Satu. Iya, satu. Kan kita tidak mungkin ya, masa logika Bapak Ibu sebagai guru itu 19-nya harus diangkat di sekolah itu kan. Tentu kita akan mencari yang seandainya ada kebutuhan pasti diangkat di sekolah itu. Kalau contoh itu bukan hanya di SMP itu, banyak yang seperti itu. Di PJOK banyak, padahal cuma butuhnya kalau PJOK kan jelas berapa. Otomatis yang sisanya ini yang 18-nya ini itu akan, tadi kan perjanjiannya tidak ada guru dimanapun yang tergeser meskipun dia belum lulus. Ada kan guru di sekolah induk yang nggak lulus kan kemarin? Nah itu nggak boleh digeser kan? Sekarang kan kita sudah ada yang tergeser, ini kan jadi korban sudah ada. Jangan terulang kan itu yang supaya tidak tergeser sama sekali. Jadi kita akan carikan tempat yang memang butuh. Nah, formasi yang kan kalau Pak Dika tadi mengatakan tidak ada di formasi,
misalnya Kabupaten Gunung Kidul itu formasinya berapa? Nggak lihat mapelnya lagi. Formasinya nanti akan dipindah untuk Bapak Ibu ini yang tadi loh. Jika memang kabupaten itu masih butuh guru bahasa Inggris dimanapun di kabupaten itu dia akan ditempatkan. Kalau seluruh Gunung Kidul ini 17 ini terpaksa hanya dicarikan semua tempat hanya 15. Jadi kan kita tetap mikir ya Bapak Ibu tetap di sekolahnya jangan keluar dari Gunung Kidul. Tentu kita cari yang terdekat dulu, misalnya SMP 1 ya SMP yang lebih dekat lagi dulu. Di situ butuh enggak? Oh ternyata masih ada satu kuota bukan formasi. Wah kita tempatkan kuota itu untuk guru bahasa Inggris tadi. Terus dan ternyata setelahnya itu 17-17-nya itu hanya 15. Yang dua nanti kalau misalnya berminat untuk keluar itu boleh. Kalau tidak berminat tetap pengen di Gunung Kidul nunggu antrian formasi tahun 2023. Kelulusan Bapak Ibu masih diperhitungkan, jadi tidak lalu 2023 tes lagi atau dianggap nol, tidak. Tapi tetap menunggu sampai ada kuota. Perhitungannya Pak Andika memang Bapak Ibu 193.000 kan prioritas 1 itu sudah dihitung, dipetakan. Tadi kan ada pemetaan. Tetap ada yang tidak ditempat, akan ada yang tidak ditempatkan, tidak bisa ditempatkan karena memang tidak ada sama sekali, udah penuh. Misalnya mapel tertentu yang jenuh itu banyak banget yang udah gurunya juga buat itu. Dicari dimanapun memang tidak ada, dia harus bisa pergi keluar. Dan gurunya yang lolos banyak banget di situ. Otomatis itu ada yang tidak bisa ditempatkan kalau Mas. 10.000. 19.000. Jadi 190 itu jika memang kita petakan tadinya daerah itu membuka formasi nggak mungkin karena memang guru itu ini loh bukan karena soal kebutuhan. Saya contohkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu harusnya diuplek-uplek Kabupaten Gunung Kidul itu maksimal mentok-mentoknya butuhnya 20. Ada 25. Sudah nggak ada lagi. Mau seideal sudah terpenuhi 20. 5 ini kan nggak diangkat, nggak bisa ya. Mau ditempatkan dimanapun. Kemudian di sana di luar Jawa ada masih kuota, tapi bukan bahasa Inggris, gitu loh. Yang tidak ada pelamarnya yang butuh itu bukan bahasa Inggris. Ada lagi yang kasus seperti itu Bu. Jadi memang di seluruh Indonesia dicari, katakanlah ya sudah kita tempatkan di luar Jawa lagi yang mana. Delalah itu bukan bahasa Inggris. Yang tadi kan sisa bahasa Inggris. Ini contoh ya bahasa Inggris itu. Bukan berarti bahasa Inggris. Bisa jadi mapel yang lain. PPKN atau yang lain, PJOK. Sejarah sayangnya. Contohnya seperti itu. Jadi yang 19.000 itu kira-kira seperti itu. Jadi mau dibuka formasinya bukan mapel itu gitu loh. Kapan dibukanya itu? Nggak ada hubungan sama formasi. Ya sampai gurunya ini pensiun. Penempatannya kapan yang passing grade itu? Kalau passing grade-nya ya tahun ini. Kan kita lagi ngomongnya apa tadi? Ngomongin yang 19.000 bukan yang passing grade. Kalau yang passing grade begitu ini kan kita minggu depan itu hari Kamis itu Pak Dirjen, Pak Deputi ngundang Gubernur Kabupaten dan Bupati. Untuk apa? Menunjukkan mekanisme baru. Mekanisme baru ini akan lancar jika Bapak Ibu itu langsung bisa ngetik. Dan yang sudah 193.000 dikunci ya. Jadi nggak bisa di-delete oleh kabupaten kota. Sudah nggak ada ya Mas. Yang sudah lolos PSBB prioritas 1 ini hanya soal waktu. Jadi tetap iya. Artinya itu daerah mengatakan oh saya nggak mau ke Gunung Kidul atau Kebumen itu 19 guru ini saya nggak mau, saya delete aja. Udah nggak bisa delete, dikunci oleh Pan RB sistem. Berarti sistemnya dikunci langsung proses. Jadi nggak ada yang 193.000 ini ditiadakan dari sistem, nggak ada. Hanya soal waktu. apapun kalau kuotanya ada dicarikan di daerah itu kuotanya. Tetapi tetap ada yang tidak bisa diangkat tahun ini karena bukan soal tidak ada, tapi memang mata pelajaran itu sudah nggak butuh lagi, udah penuh oleh guru. Ditaruh di semua formasi kosong tidak ada lagi. Katakanlah saya mau ditaruh di Sulawesi Utara,
perbatasan lingkungan sana. Mata pelajarannya itu di hari dulunya, gitu loh. Itu berarti mudah ya. Mohon izin Prof, jadi begini, yang tadi Prof sampaikan kan memang balik lagi ke jumlah, tidak bisa dipaksakan ya Prof ya. Nah nanti skemanya itu berarti pas pengisian akun SSCAS itu Prof, misalkan ada yang tadi Prof sebutkan misalkan bahasa Inggris, di sekolah tersebut misalkan tadi ada 19, berarti nanti pemilihan formasinya itu langsung ditentukan Kemendikbud, apa kita milih sendiri? Kalau milih sendiri kan khawatir masuk bentrok lagi gitu. Ya, jadi kalau yang sudah lulus prioritas 1 enggak yang menentukan langsung ya. Mohon izin Prof. Mohon izin Prof, saya boleh menanggapi Prof? Ya, terima kasih Profesor Nunduk dan Pak Andika. Ini juga pertanyaan dari kawan-kawan dari seluruh daerah ya mengenai pasal 37 ini. Ini saya kasih simulasi aja. Contoh di sekolah A ini berdasarkan Dapodik nih, Prof, bahwa di situ membutuhkan guru bahasa Inggris. Jadi ada kuota 1 guru bahasa Inggris di situ. Tapi ini yang bicaranya kuota berarti dibutuhkan nih berdasarkan Dapodik, ada jamnya gitu. Nah, si A ini itu posisinya adalah guru honorer negeri passing grade. Nah, apakah entar kalau ada kuota dia bisa digeser oleh guru K2? Itu pertanyaan dari kawan-kawan. Dan juga contoh begini lagi, artinya seperti sekolah induk lagi ya Prof ya. Waktu seleksi pertama itu dapat kekhususan lah sebagai sekolah induk. Kira-kira gitu Prof. Berarti si A tetap bisa keangkat. Ya pokoknya tidak ada geser-geser kan udah. Jadi depan tadi udah dikatakan. Kalau tidak ada gurunya tidak ada geser-geser, meskipun guru itu belum lulus itu nggak boleh digeser. Katakan lulus masih Iya. Katanya lulus sendiri kok diulang-ulang. Enggak Prof, maksud saya gini, soalnya waktu seleksi pertama itu terjadi peraturan. Seleksi pertama sudah berakhir. Iya. Sudah berlalu. Ini aturan baru. jadi begini, tadi saya ulang ya, tidak ada geser-geser informasi meskipun guru itu di sekolah itu belum lulus. Misalnya saya dulu sejarah di SMP 1, saya belum lulus ya. Kalau dulu kan bisa digeser atau bisa diisi oleh orang lain ya. Makanya banyak yang nggak kehilangan jam gitu ya. Sekarang nggak ada. Hanya di tempat lain jika Bapak Ibu ini lulus di situ, lulus tapi belum dapat tempat. Pensiun masuk Bapak Ibu sekalian dan Prof dan Mas Andika. Jadi saya ketika saya ketika rapat koordinasi di Kemenko PMK, beliau yang menyampaikan paparan bahwa teman-teman guru yang lulus passing grade jangan galau, sudah disiapkan formasi dan sudah sedang diatur sistem. Itu yang pertama. Jadi harus yakin itu. Kata Mahatma Gandhi, siapa saja yang belajar beramah tamah dalam bertutur akan wujudkan keyakinan pada dirinya dan keyakinan pada orang yang diajak bicara. Itu yang pertama. Jadi yakinkan pada diri kita, keyakinan itu yang akan membuat kita tidak akan pernah galau. Yang kedua, saya ingin menyampaikan usul kepada GTK terkait mekanisme untuk supaya mereka tenang, Pak Andika. Jadi dibangun sebuah sistem, ketika di sistem di kabupaten itu ada formasi, mereka bisa milih di kabupaten sampai tuntas seluruhnya, karena menurut data yang disampaikan Mas Andika bahwa ada 193.954 guru lulus formal, lulus passing grade, dan masih ada sekolah yang masih belum dipilih formasi 212.392.
Jadi kalau menurut data ini, sebetulnya ketika ada pola-pola tahapan flowchart untuk memilih, kemungkinan besar bisa terpenuhi Mas Andika ya. Tetapi mungkin tidak bisa di kabupaten atau provinsi yang Bapak Ibu harapkan. Karena pemetaan ini adalah nasional. Nah ini yang mungkin harus kita menjadi pikiran bersama, dan ini akan membantu solusi untuk GTK. Tapi yang harus kita kunci hari ini adalah teman-teman yang lulus PG aman. Tinggal kami pun PGRI akan mengawal ketika ada hal yang tidak diinginkan, asal komunikasi. Jadi begitu Pak. Jadi hari ini kita sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Prof dengan Mas Andika ini menjadi sebuah catatan buat kita untuk kita terus-terusan mencari. Kemudian GTK juga mungkin mencari formasi, mencari mekanisme yang tepat sehingga teman-teman mendapatkan sekolah yang diharapkan. Tapi gini tuh, terima kasih Bro. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu. Jadi begini, sebenarnya Pak benar apa yang disampaikan Pak Dudung tadi ya. Tapi kalau untuk guru lulus SNG itu kemungkinan keluar dari kabupatennya itu kecil Pak. Jadi kecil. Lebih bagus. Jadi kita utamakan terus berbagai upaya tetap di kabupatennya untuk yang di SD SMP. Sedangkan yang guru SMA SMK kan memang wilayahnya itu kan provinsi. Untuk keluar dari provinsinya juga kecil karena urusan penganggaran. Ya udah bagus. Jadi urusan penganggaran itu PPK setempat, misalnya dari Gunung Kidul pindah ke Sukoharjo, belum tentu Sukoharjo itu mau gaji Bapak Ibu yang dari Gunung Kidul. Gurunya mereka yang belum digaji aja banyak. Kecuali memang di daerah-daerah yang memang tadi tidak ada pelamannya itu untuk mereka yang itu kan untuk itu tergantung PPK Pak. Bagi yang lulusan DPD, bagi yang masih anak-anak muda, yang tidak ada keluarga, tanggungan keluarga di daerahnya, itu bisa ditempatkan dan itu jika mereka memang butuh, mereka setuju. Jadi kalau mereka setuju itu begini, ada guru mapel tertentu yang putra daerahnya tidak ada gitu. Misalnya guru IPA di Halmahera Utara gitu. Memang dia butuh guru IPA atau guru matematika, putra daerah nggak ada lulusan matematika atau IPA, mereka butuh. Nah itu contoh-contoh seperti itu. Itu baru itu setuju mereka. Nah, mereka butuh untuk mengisi dan anak-anak mereka dari daerah mereka selalu mengutamakan putra daerah. Izin menambahkan Bu. Putra daerahnya sendiri itu saya belum selesai ngomong. Putra daerahnya sendiri baru habis nggak ada atas persetujuan mereka, baru mereka bisa pindah. Jadi untuk guru-guru yang prioritas ini itu dengan mekanisme yang tadi disiapkan sistemnya. Jadi Bapak Ibu ini kita tuh pikirkan karena Mas ini janji Mas Menteri, bukan hanya kemauan kita. Mas Menteri pernah berjanji bahwa guru lulus PG itu akan ditempatkan, diselesaikan bagaimanapun caranya, sehingga nggak usah ditanya berkali-kali. Sistem sudah dikunci, bahkan daerah yang saya hanya mengutamakan yang sudah lolos saja, yang kemarin. Lolos ujian 1, ujian 2, yang PG nggak usah dulu, nggak ada anggaran, nggak bisa dihapus dari sistem, nggak bisa. Karena sistemnya dikunci, penempatannya diatur sedemikian bijaksana supaya Bapak Ibu tidak pergi dari sekolah itu. Itu yang pertama. Jika tadi kasus yang tadi, pindahnya sekolah terdekat. Yang sekolah terdekat tidak ada guru yang sama dengan Bapak Ibu. Karena kalau ada, berarti kan geser. Adapun misalnya memang butuh tambahan. Jika masih ada yang nanti potensi untuk ikut ujian tidak diisi, yang mana yang tadi, yang 3 tahun kurang yang 3 tahun tidak bagus. Silakan kalau mau nambah. Itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Profesor Nunung dan Pak Andika yang Pak Ibu juga dari GTRI. Perkenalkan, saya dari jauh, ini Pak dari Kabupaten Tegal. Nama saya Masih Abdillah, saya PPH-nya PSI wilayah Kabupaten Tegal. Izin saya menambahkan tadi yang sudah dibahas sangat luar biasa sekali, mulai dari Permen Pan RP nomor 20 itu sudah ada titik terangnya. Ya. Jadi kami mengharapkan yang prioritas 1 yang sudah PG itu biar tidak abu-abu dan
memang jika sudah aman dan sudah dikunci, sudah di-lock, itu tolonglah dibuatkan peraturannya biar kami itu merasa tidak was-was. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bu, ini saya ada surat Kementerian Mendikbudristek tanggal 20 Mei itu tentang rapat pimpinan lengkap. Ini saya bacakan. Ini ranahnya. Saya tahu itu gak usah dibacakan. Ya. Itu bukan urusan Bapak Ibu itu. Itu rapat hasil rapat untuk Oke. internal kok. Nggih, Ibu. Heeh. Nggih. Jadi Bapak kayak yang gini. kirim ke saya Ya, ya. jadi kayak gini, Bu. Di poin 6 itu ada guru yang sudah lulus passing grade namun belum menempati formasi akan diprioritaskan dan akan langsung ditempatkan baik di sekolah asal maupun sekolah lainnya. Nah, ini ada lanjutannya sepanjang formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah tersebut. Sedangkan kita yang di sini tadi sudah disampaikan bahwa lagi-lagi kami berjuang ke daerah, mana regulasinya dari pusat secara tertulis, ya kan? Jadi ke pusat pun mana formasinya harus diajukan. Jadi kami memang bolak-balik lagi di pingpong dengan regulasi-regulasi tersebut, dengan aturan-aturan tersebut, sehingga kami sangat keteteran berjuang ke pusat pun, ke daerah pun. Jadi saya menghimbau, menginginkan tadi yang Ibu Nunuk sampaikan bahwa pada hari Kamis nanti Dirjen, Gubernur dan Bupati, kemarin kami audiensi dengan Menpan RB juga, katanya lintas kementerian dan akan mengundang seluruh pemerintah daerah untuk menyelesaikan yang lulus passing grade. Jadi itu kami mohon dari Dirjen juga nanti menyampaikan agar satu visi satu misi. Saya tidak akan bicara anggaran dari mana. Saya tidak mau tahu dan saya itu bukan ranah kami. Ranah kami ya sudah ikut aturan, sudah dites dan kita pun dulu kan meminta tanpa tes dan harus dites dan kami pun 2 kali tes dulu semuanya. Tolong berikan kami Sudah Pak cukup. itu. Sudah ngerti maksudnya saya. Terima kasih ya Bu ya. Semoga disegerakan. Terima Ya, kasih. Bapak ini gak sabar banget ya. Kita dari ketemu sampai sekarang ini ngomongin apa? Ngomongin regulasi Pak. Kok Bapak tanya mana regulasinya? Katanya lulus bahasa Inggris. Jadi nggak sabar Pak, orang sabar itu surga. Kok kayak di pingpong lah. Bapak sendiri datang ke tempat yang tidak tepat. Sekarang Bapak kesini kan saya terima dengan baik. Pak Iswadi, Bu Heti pernah nggak sih saya terima dengan baik? Ya kan? Jadi hanya butuh tunggu. Prosesnya sudah di depan mata. Terus memang bukan urusan sampean untuk ngurusin anggaran, bukan urusan kami lah dengan Kemenkyu. Urusan penjenengan itu berdoa. Setelah ikut passing grade, sudah tahu kan? Passing grade tipe 1, 2, mau apapun yang lolos passing grade negeri, swasta apapun prioritas 1. Sudah dikunci di sistem. Kami yang akan mencarikan tempat sampai titik darah penghabisan. Kalau mau digerakkan yang ngurusin itu negara ini bukan cuma Kemendikbud, ada BKN, ada yang menjamin bahwa ini itu tidak ada lagi life is life, bahwa dijamin ini itu tidak ada sokok menyogok, semua ini ada jaminan, sehingga kita tunggu aja. Kalau kemarin yang lama Permenpannya yang menjadi jasa Bapak Ibu ini untuk jadi prioritas itu kan Permenpan. Saya nggak bisa ngomong dari dulu ditanya, nggak berani ngomong meskipun saya tahu. Karena ini ranahnya Permenpan. Begitu tahu saya berani ngomong. Bapak Ibu dijamin sistemnya dikunci, tidak akan kemana-mana. Pemda nggak akan bisa mendilet. Tadi Subang datang bilang, gimana kalau yang 800 itu nggak usah saja. 800 itu dua gitu. Gak bisa, sistem udah dikunci, terus gimana cari duit supaya bisa gaji. Sip. Mantap. Ya.